Dengan Bapak Hotim sebagai PPL WKPP Masingai. Ya, untuk WKPP Masingai meliputi 3 desa, Desa Masing 1, Masingai 2, dan Bilas. Di 3 desa ini ada 3 gapoktan, ada 26 kelompok tani, ada 3 pos ludes. Jadi ada 1, 2, ada 4 wanita tani. Jadi di WKPP Masing ini semua sektor ada, Pak. Jadi dari mulai tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, sampai ke horti, lombok, tomat, terong, dan jenis sayuran lainnya. Tetapi komoditi utama di WKPP Masing ini adalah kebun karet. Salah satu kegiatan Gapoktan Usaha Bersama adalah pengelolaan beras segar. Jadi yang dimaksud beras segar ini beras yang diproduksi dari padi yang baru dipanen atau telah disimpan paling lama 6 bulan gitu. Jadi itu dinamakan beras segar. Dan beras segar ini dikemas dengan kemasan yang standar gitu. Dan kualitas mutunya juga cukup bagus. Nah, kenapa dikatakan bagus? Karena kadar air yang diperbolehkan tuh 14%. Nah, kemudian kadar sosohnya 95%. Kemudian lagi ada yang namanya kadar broken, itu antara 15 sampai 25%. Kalau yang masuk kepada kelas medium itu 25%, tapi kalau masuk dalam premium itu 15% yang dibolehkan kadar brokennya. Kadar broken itu beras patah gitu, beras yang rusak. Kalau yang kadar finish. Iya, jadi kalau untuk menentukan kadar-kadar tadi, terutama dari kadar air itu 14%, itu dimulai dari penjemuran. Kan biasanya kalau padi yang baru dipanen itu kadar airnya antara 18 sampai 25%. Sehingga untuk diproses menjadi beras segar harus dikeringkan dulu melalui penjemuran atau penurunan kadar air. Manfaatnya ini untuk supaya beras yang diproduksi itu tidak cepat rusak gitu. Jadi itu cara menentukan kadar air pada padi yang siap digiling. Itu ada alat untuk mengukur kadar airnya, namanya rice tester itu. Tapi keterbatasan di Gapoktan ini mungkin dalam waktu dekat akan memiliki. Nah, selama belum memiliki itu kami masih menentukan dengan cara manual. Contohnya ketika padi kita jemur itu antara 1 sampai 3 hari, kemudian hari ketiga baru kita gigit lah 1 atau 2 untuk sebagai sampel. Apabila kita gigit kulitnya pecah, berarti itu sudah kategori 14%. Tapi kalau digigit berasnya ikut pecah, itu berarti kelebihan. Jadi di bawah 14% itu juga akan rusak, akan patah ketika digiling gitu. Jadi kadar beras patahnya akan lebih besar gitu. Nah, gitu, seperti itu cara menentukan kadar air. Jadi salah satu standar di samping kadar air, ada standar tadi yang saya katakan itu beras patah itu maksimal hanya diperlukan 25% gitu. Nah, ini biasanya ditentukan di penggilingan. Nah, jadi begitu beras itu sudah kita poles, kemudian itu diayak begitu, supaya beras patah dan menirnya terpisah. Sehingga yang tersisa hanya beras kepala dan sekian persen yang beras patahnya gitu. Jadi begitu caranya. Untuk menentukan persentasenya itu dengan pengayakan. Kalau untuk beras patah atau beras kepala begitu, ada proses pengayakan. Tapi kalau untuk kadar sosoh yang 95% itu dengan memoles beberapa kali gitu.
Nah, jadi mungkin 2 kali baru bisa mencapai 99%. Nah, jadi kalau kadar SOSO ini kan biasanya beras yang pertama, padi yang pertama kali kita giling itu masih bercampur dengan sekam dan katul gitu kan, sehingga untuk berpenampilan bagus harus kita SOSO gitu sampai menjadi 95% gitu. Gaboktan usaha bersama itu di samping menangani kegiatan perberasan yang dalam artian ini mereka juga punya hamparan sawah. Jadi itu merupakan potensi untuk mendukung kegiatan Gaboktan usaha bersama ini. Jadi ketika Gaboktan ini dia itu berproses untuk mengelola beras segar, daya dukung di belakangnya kelompok-kelompok tani juga memproduksi padi. Jadi untuk di WKPP Masing ini ada 10 atau 11 kelompok tani yang memproduksi padi gitu. Dengan luasan total area sawah sekitar 261 begitu. Jadi cukup lumayan lah kalau untuk mendukung kegiatan pengelolaan beras segar ini cukup memadai. Keuntungan-keuntungan lain, petani yang memproduksi ini, kelompok petani yang memproduksi padi, dia tidak kebingungan kemana mau menjual. Karena di Gaboktan ini menjual sudah di atas harga pemerintah, harga pembelian pemerintah dan di atas tengkulak gitu. Jadi untuk produksi beras segar itu pembinaan utamanya dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. Nah, jadi Dinas Ketahanan Pangan ini juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaga kualitasnya, termasuk juga Dinas Pertanian. Jadi semua produksi atau beras yang kita produksi ini atau diproduksi oleh usaha bersama ini itu dalam pengawasan pendamping dan lembaga pembina di tingkat kabupaten, Pak. Nah, jadi setiap saat kita pantau, ketika kadar-kadarnya tidak memenuhi syarat kita ingatkan. Jadi pemasaran atau pendistribusian beras segar ini sampai kepada kota kabupaten. Jadi di samping melayani masyarakat sekitar melalui BUMDes yang sudah kita buat kontrak kerjasamanya, juga kita memasarkan ke kota-kota kabupaten. Untuk hal ini ada 3 toko tani Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Gaboktan usaha bersama ini. Di antaranya toko tani karya mandiri di Pasar Burung Pudak. Tuh, kemudian ada toko tani Laura di Jalan Ayani Mabun. Ada satu lagi toko tani Putri di Tanjung Selatan. Jadi kita sudah mengarah kepada kota kabupaten untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah di sana, karena beras segar ini notabene lebih murah daripada beras di pasaran, tetapi kualitasnya tidak kalah. Yang bisa dibangun, mereka bisa bertahan, pertama sesuai dengan namanya usaha bersama. Jadi mereka bekerja secara bersama-sama, bergotong royong, bahu-membahu, baik mulai dari hamparan padi di sawah sampai kepada proses pengolahan hasilnya. Itu yang patut kita banggakan di kelompok Gaboktan usaha bersama ini. Kekompakan pengurus dan anggota sangat bagus, dan bahkan di tahun 2018 ini pernah menjadi Gaboktan terbaik 1 untuk tingkat kabupaten dan terbaik 3 untuk tingkat provinsi, Pak. Iya gitu. Alhamdulillah.
mungkin bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota kabupaten, terutama Kabupaten Tabalong, saya informasikan di wilayah Kabupaten Tabalong ada 3 TTI yang menyediakan beras segar dengan kualitas bagus dan harga murah. Ada di 3 titik, yaitu di Pasar Kapar, kemudian di Jalan Ayani Mabun, dan di Tanjung Selatan. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Tabalong dari golongan menengah ke bawah, silakan berbelanja di toko tani Indonesia dengan mendapatkan beras segar yang kualitasnya bagus dengan harga murah. Gitu harapan saya. Dengan begitu, maka sama-sama kita memajukan pertanian secara umum di Kabupaten Tabalong.